Ketegangan Tiongkok-Jepang terkait Taiwan, ibarat sebuah permainan adu ayam? Tidak juga. Jujur saja, menyebut ini permainan adu ayam yang kejam antara Tiongkok dan Jepang hanyalah akibat dari media barat yang konyol. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih lugas. PM baru Jepang, Sanae Takaichi, seorang nasionalis garis keras dengan rekam jejak panjang dalam memancing Tiongkok, mencoba meraih poin politik dengan secara terbuka mengaitkan pertahanan diri kolektif Jepang dengan konflik apapun yang melibatkan Taiwan. Ia tahu persis apa yang ia lakukan dan Beijing bereaksi persis seperti yang diharapkan. Tanggapan Tiongkok bukanlah agresi yang tak beralasan, melainkan peringatan terhadap negara yang berusaha menginvasi Taiwan, menduduki Taiwan, dan masih menolak untuk sepenuhnya menghadapi masa lalunya. Dan kini, para pemimpin Tokyo ingin menampilkan diri sebagai kekuatan militer, baru sambil tetap bersembunyi di balik payung keamanan AS realitas situasi ini. Jika ada yang bermain curang di sini, itu adalah Jepang, negara yang menampung pasukan AS, mengandalkan perlindungan nuklir AS, dan membiarkan Washington mengendalikan kebijakan luar negerinya. Sementara itu, posisi Tiongkok tidak berubah selama beberapa dekade. Taiwan adalah masalah internal, bukan undangan terbuka bagi petualangan militer asing. Yang menarik adalah seberapa cepat Jepang mencoba meningkatkan ketegangan dan seberapa cepat AS bergegas masuk dengan pesan, kami mendukung Jepang, termasuk terkait Kepulauan Senkaku. Skenarionya selalu sama. Jepang menyodok Tiongkok. Tiongkok merespons. AS turun tangan untuk mempertahankan demokrasi. Media menyalahkan Tiongkok. Namun realitas ekonominya sederhana. Tiongkok dapat melumpuhkan ekonomi Jepang tanpa perlu melepaskan tembakan. Larangan perjalanan, imbauan bagi pelajar, dan pembatasan perdagangan, terutama logam tanah jarang, akan merugikan Jepang hingga miliaran. Nomura telah memperkirakan potensi kerugian sebesar 2,2 triliun yen. Itu bahkan sebelum Beijing mempertimbangkan sanksi yang sebenarnya. Dan jangan lupa, Tiongkok dituduh melakukan agresi sambil menjaga stabilitas di dalam negeri. Tidak ada protes anti-Jepang massal, tidak ada massa nasionalis di jalanan. Sementara itu, kepemimpinan sayap kanan Jepang sendiri secara terbuka mencari konfrontasi untuk menulis ulang batasan pasca perangnya. Risiko sebenarnya bukanlah Tiongkok. Malah Jepang yang semakin terjerumus ke dalam orbit militeris Washington, didorong ke garis depan untuk konfrontasi Amerika yang tidak diinginkan atau diuntungkan oleh rakyat Jepang biasa. Semakin Tokyo mencoba berpura-pura atas Taiwan, semakin buruk keadaannya. Dan dengan target kesiapan militer Xi Jinping tahun 2027 yang semakin dekat dan Takaichi bertekad untuk terlihat kuat, suhu memanas dengan cepat. Jika ada yang perlu mundur dari jurang ini, itu adalah Jepang, karena Tiongkok tidak akan gentar. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Jepang bertindak sendiri, atau hanya memainkan peran proksi Washington lagi? Sumber Komie Pomie.